Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang buku, berpikir, dan perpustakaan. Sama-sama telah kita ketahui bahwasanya buku itu banyak terdapat di berbagai tempat. Terdapat di sekolah, sehingganya dikumpulkan di suatu tempat, maka dibuatlah perpustakaan sekolah. Buku juga banyak terdapat di kampus, maka dibuatlah satu perpustakaan namanya perpustakaan kampus. Nah, begitu juga dalam suatu keluarga. Juga terdapat bermacam-macam buku, maka supaya buku itu tidak berantakan dan teratur tempatnya, maka dibuatlah namanya perpustakaan keluarga. Sahabat semuanya, sekarang kita berbicara mengenai pentingnya sebuah buku, yaitu tentunya buku perpustakaan dan kepada kemampuan berpikir. Pentingnya sebuah buku akan terasa apabila buku itu dibaca dan dipahami artinya. Orang yang gemar membaca buku dahulu yaitu disebut dengan kutu buku atau penggemar buku. Di mana dengan kutu bukunya itu ia akan menjadikan buku itu sebagai kegemarannya dan sekaligus menjadikan buku itu sebagai suatu kebutuhan bagi dirinya. Apa maksudnya? Kalau dia tidak bisa membaca buku setiap hari atau dalam waktu-waktu tertentu, ada yang terasa kurang bagi dirinya. Jadi untuk itu dia butuh membaca buku. Sehingga karena dia membaca buku itu secara terus-menerus, maka disebut dia kegemaran membaca buku. Nah, sahabat semuanya, gemar membaca buku terasa sangat besar manfaatnya. Karena dalam buku yang jumlahnya banyak tadi itu, seperti dalam perpustakaan keluarga dan perpustakaan di sekolah, tentu terdapat berbagai macam sumber-sumber ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya kita membaca buku tadi itu dari berbagai disiplin ilmu, tentu dengan sendirinya ilmu pengetahuan yang kita miliki tentu hari ke hari akan semakin bertambah jumlahnya atau semakin banyak jumlahnya. Semakin banyak buku yang kita baca, tentu semakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Karena apa? Ada kata-kata bijak yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Jadi dengan banyak kita membaca buku, berarti kita sama artinya dengan membuka jendela dunia. Nah, sekarang buku yang ada di suatu perpustakaan tadi itu akan ada artinya apabila buku itu kita baca dan pahami artinya. Dan semakin bagus jadinya dan semakin baik, isi-isi buku yang kita baca itu tuh bisa pula kita informasikan atau sampaikan atau transformasikan ilmu-ilmunya kepada orang lain. Misalnya kita sebagai guru bisa menyampaikan atau mentransformasikan ilmu yang dia dapat melalui buku tadi itu, melalui membaca tadi itu, dia sampaikan kepada siswanya di sekolah. Nah, begitu juga untuk kalangan perguruan tinggi seperti dosen. Dengan banyaknya dosen tadi itu membaca buku, otomatis ilmu yang mereka miliki tentu akan semakin banyak. Dan apa manfaatnya? Tentu dengan sendirinya, dengan berbagai macam disiplin ilmu yang mereka miliki,
mereka akan mudah menyampaikan suatu informasi atau suatu hal-hal yang sifatnya penting kepada orang lain yang dirasa banyak manfaatnya. Jadi, membaca buku berarti membuka jendela dunia. Kenapa? Karena di dalam buku tadi itu terdapat bermacam-macam disiplin ilmu. Contohnya saja, buku mengenai sastra, yaitu bagaimana misalnya cara menulis sebuah cerpen, cara menulis sebuah novel. Nah, ketika seseorang tadi itu telah punya ilmu cara menulis sebuah cerpen atau sebuah novel, mereka berprofesi sebagai guru atau sebagai dosen. Mereka akan mampu mentransformasikan ilmu yang mereka dapatkan tadi itu kepada orang lain yang menjadi siswanya atau mahasiswanya. Nah, begitu juga dengan berbagai macam disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi, sahabat semuanya, kalau kita lihat tokoh yang ada di negeri kita ini, umumnya mereka adalah seorang pembaca. Kembali saya ulangi, para tokoh-tokoh dan pemikir yang ada dalam negeri ini, sebelah itu Bapak Muhammad Hatta, Buya Hamka, Muhammad Natsir, Bapak Soekarno, umumnya beliau-beliau itu adalah seorang pembaca. Nah, dengan banyak mereka membaca, otomatis mereka akan kaya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan kayanya mereka dengan ilmu pengetahuan, mereka akan bisa mentransformasikan ilmu yang mereka miliki itu kepada orang-orang lain di sekitarnya, tentunya yang membutuhkannya. Artinya apa? Seorang pembaca adalah seorang penyampai kabar atau pesan kepada orang lain. Sahabat semuanya, banyak kita dapati perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah ataupun di kampus itu bukunya tidak dibaca oleh siswa. Artinya apa? Buku tadi itu dibiarkan menumpuk dan tidak ada yang menjadi pengunjungnya. Dan bagaimana pula dengan perpustakaan keluarga yang ada di tiap-tiap rumah? Buku pustaka tadi itu akan ada artinya apabila kita baca, kita pahami isinya, dan bisa ilmu-ilmu yang ada dalamnya kita transformasikan atau kita sampaikan pula kepada orang lain. Artinya apa? Buku yang tersusun rapi dan bagus letaknya akan ada artinya di suatu perpustakaan tadi itu, apakah perpustakaan keluarga, perpustakaan di sekolah atau di kampus, apabila bukunya tadi itu dibaca dan dipahami isinya. Jadi sahabat semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal, seseorang yang gemar membaca buku akan kaya dan mempunyai banyak ilmu pengetahuan. Orang yang kaya dengan bermacam ilmu pengetahuan tentu akan berbeda cara berpikirnya, apakah itu menganalisa suatu permasalahan, mengambil suatu kesimpulan, atau menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Apakah informasi tadi itu disampaikan dalam bentuk tulisan atau secara lisan, yaitu melalui pembicaraan. Orang yang kaya dengan pemikirannya karena gemar membaca buku, jelas sangat berbeda cara penyampaian dan cara berpikirnya dibandingkan dengan mereka atau orang-orang yang kurang gemar membaca buku. Sahabat semuanya, hanya sampai di situ
penyampaian saya pada kesempatan ini. Di lain waktu dan kesempatan akan saya lanjutkan pula untuk konten dan topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.